Halo, selamat pagi teman-teman. Eh, kita mulai di pertemuan pertama desain komunikasi visual 3, di mana mata kuliah ini juga sudah saya jelaskan pada pertemuan kemarin tentang pertemuan. Jadi kalian bisa cek juga di channel YouTube saya. Berasa jadi YouTuber sekarang kalau lagi pandemi ini. Oke, kita mulai kuliahnya. Lah, ini mana punya saya? Kok nggak ada? Gimana? Apakah pada sehat atau ada sesuatu yang sakit? Sehat semua ya? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Sehat. Oke, semoga sehat selalu. Kelihatankah share screen saya? Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan ya. Udah full screen kan? Enggak berbentuk. Pak. Oke, kita mulai dulu. Review berkaitan dengan desain komunikasi visual atau DKV. Pada mata kuliah desain komunikasi visual 1 maupun desain komunikasi visual 2, kalian diajari berkaitan dengan branding, dengan DKV 1 berkaitan dengan layout, kemudian DKV 2 tentang brand identity. Mari kita ulas sebentar berkaitan dengan branding itu sendiri, supaya nanti bisa ada korelasi antar mata kuliah. Kita mulai dari pitch ini dulu. Ada yang mau menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan branding setelah kalian belajar di DKV 1 maupun DKV 2 ataupun mata kuliah yang lain? Silakan untuk buka mic. Atau langsung saya tunjuk aja? Oke, tunjuk aja ya berarti ya, kalau nggak ada yang mau jawab ya. Kita mulai dari Fathan Mubina. Silakan, apa yang dimaksud dengan branding? Fathan. Oh, lagi. Iya Pak. Oh, apa yang kamu pahami berkaitan dengan branding? Kayak apa nama atau simbol yang dirancang gitu Pak, sebagai tanda pengenal. Oke, bisa kasih contoh? Contohnya kayak brandnya ya Pak. Mm-hmm. Misalnya tuh kayak Nike gitu. Mm-hmm. Ada apa dengan Nike? Nike itu kayak apa? Ada simbol lagi tuh kayak checklist gitu, jadi kayak mudah diingat gitu sama orang-orang gitu. Jadi pada tahu. Apa yang dibawa Nike? Apa yang dibawa Nike dalam brandnya? Apa ya, simbol gitu Pak. Oke, berkaitan dengan halaman ini kita pindah ke Sahaita ya. Kita coba berdoalah untuk bisa menjawab. Kita masuk ke Rani Ramadhani. Dari visual di depan ini, menurutmu gimana Ran berkaitan dengan branding? Brand, maksudnya arti branding itu Pak? What you understand, maksudnya apa yang kamu pahami sebenarnya? Lebih ke situ. Kalau branding itu identitas itu nggak sih Pak? Kayak suatu barang atau jasa. Jadi itu kayak simbol atau itu yang menunjukkan kalau itu tuh brand dia gitu. Apa sih ciri khas gitu loh Pak? Menurut saya. Bisa kasih contoh kayak mana ciri khasnya? Kayak brand Miniso itu kan kayak ada gambar tasnya. Itu kalau Miniso itu kan brand kayak barang-barang gitu Pak, barang keperluan gitu Pak. Apa yang unik dari Miniso ya? Saya nggak tahu Miniso. Itu Pak kayak ada Pak di mall-mall gitu, brand Miniso gitu. Saya belum pernah nyoba sih masuk mall sih. Udah 2 tahun nggak. Ya, pokoknya. Ya jadi kalau misalnya kita udah ngelihat gambar, kan itu kan ciri khasnya kan dia kayak gambar tas gitu kan Miniso. Nah jadi kita kalau ngelihat gambar itu kayak oh ini Miniso gitu Pak. Oke. Menurut saya kayak. Kita pindah ke Fajar Nur, silahkan. Contoh-contoh branding apa aja ya selain tadi ada Nike, ada Miniso. Contohnya aja Pak, contoh yang menggunakan branding. Contohnya aja.
Putus-putus Pak, maaf Pak. Iya, contohnya aja, betul. Contohnya lagi, menurut saya yang brandingnya paling kuat itu Adidas Pak. Kenapa tuh? Kalau Adidas itu dia ciri khasnya itu kan dia garis 3 Pak. Jadi setiap orang kalau melihat garis 3 itu udah pasti tahu kalau itu Adidas Pak. Jadi identitas saya itu langsung muncul ketika ngelihat garis 3 itu pasti Adidas Pak. Oh, gitu. Oke, berarti cukup ini ya, cukup memahami apa yang disebut dengan branding. Jadi kalau kita bisa lihat dari sini ada keyword-keywordnya, ada advertising. Advertising itu adalah cara untuk menyampaikan keluarnya. Kemudian ada value, nilai yang diangkat, strateginya tentu. Di mana strategi ini juga membutuhkan visualisasi. Dalam bentuk ini ada logo, ada desain. Itu merupakan rangkaian dari VB atau visual branding. Nanti kita tujuannya adalah untuk membangun trust. Oke, cukup menarik karena beberapa dari kalian sudah memahami meskipun dengan bahasa kalian sendiri, dan apakah itu salah? Enggak, memang harusnya seperti itu. Biar kalian ngerti sebenarnya apa sih yang dibangun dari branding itu sendiri. Gitu. Kita mulai ya. Jadi dari tadi nggak mulai Pak? Iya. Oke, kita masuk ke tujuan branding. Apa sih tujuan branding? Menurut Kotler tahun 2009, branding merupakan nama istilah tanda simbol, rancangan, atau kombinasi dari semuanya yang dimaksud untuk mengidentifikasikan barang atau jasa atau kelompok penjual dengan untuk membedakan dari barang atau jasa pesaing. Untuk uniqueness atau keunikan dari sebuah brand. Jadi brand itu tidak hanya sekedar barang ya. Bisa dipahami bahwa produk-produk entitas itu ada banyak. Ada jasa, ada barang, kemudian juga selain itu ada apa ya? Di bagian itu jasa, barang, dan lain sebagainya. Itu brandnya akan beda-beda. Intinya dari brand adalah bagaimana kalian itu bisa menanamkan ide ke pelanggan. Jadi tadi ada contoh Nike. Sebenarnya kalau mau dibahas didalami, Nike itu memiliki brand apa sih? Oh, brand kalau nggak salah tagline-nya adalah just do it kan. Just do it, hanya do it. Just do it gitu. Oke, thank you. Jadi just do it itu lakukan aja. Gitu. Intinya bagaimana konstruksi brand dari Nike ini mengajak orang untuk kalau lu mau ngelakuin sesuatu ya lakuin aja. Nah itu ide. Itu mendiferensiasikan dari yang tadi ada Adidas, kemudian ada Miniso dan lain sebagainya. Nah kita coba untuk lihat apa yang dijadikan tujuan dari branding. Tujuan dari branding adalah loyalty, di mana ada brand yang ditargetkan ke customer dan bridge atau jembatan menuju customer ini dinamakan strategi. Jadi bagaimana ada sebuah entitas kemudian di share ke customer, gimana sih caranya? Nah itu strateginya itu digarap. Kita ada di wilayah strategi yang tujuan utamanya adalah membangun loyalty atau loyalitas. Atau kalau orang ingat brand sesuatu dia akan keluar itu gitu. Pagi bangun pagi gosok gigi ingatnya Pepsodent, bukan pasta gigi. Atau bahkan ada brand odol gitu kan. Atau kalau jualan motor yang tinggi harganya apa? Honda. Nah, itu namanya brand. Dan ini pengingatan sih dari DKV 2. So, yang mau saya katakan adalah apa sih yang sebenarnya mau dibangun dari brand ini? Yang mau dibangun itu ya loyalitas ya. Mau dibangun orang selalu ingat brand itu. Makanya iklan TV itu selalu diputar terus untuk ngingetin. Oh ada loh Prinso, oh ada loh Denko gitu. Oh ada loh susu Ultra dan lain sebagainya. Itu brand-brand. Dan itu strateginya beda-beda. Ada yang memang ditargetkan untuk orang yang nggak pernah lihat TV. Ada yang ditargetkan untuk yang besar, multinasional, layaknya Unilever, layaknya Sampo, Sunsilk, Clear, dan lain sebagainya. Nah, kenapa itu penting? Karena dengan brand building atau membangun brand yang meliputi positioning, launching, stunting, kemudian rejuvenating, itu akan membuat brand memiliki nilai tersendiri. Di mana orang akan ingat, oh itu tuh yang dimaksud tuh. Gitu. Oh itu ya kalau kita butuh kemana-mana nggak punya motor ya kita pakai Gojek, pakai Grab gitu. Di mana yang bisa diperjualbelikan dengan nilai yang lebih. Dan yang paling penting adalah selalu dapat diingat konsumennya. Dan ini berkaitan dengan loyalitasnya. Bagaimana konsumen itu menjadi loyal terhadap brand tersebut.
Nah, unsur branding sendiri itu bisa dibagi menjadi dua. Jadi dia juga bisa jadi elemen. Unsur branding ada tangible dan intangible. Yang tangible yang bisa dilihat itu yang bisa kita garap melalui karya desain, karya poster dan lain sebagainya, dan intangible apa yang dirasakan. Itulah kenapa brand-brand layaknya Nike itu menggunakan Just Do It. Lakukan aja itu untuk merangsang apa yang dirasakan oleh orang. Oke, kita lihat yang di tangible itu ada produk, packaging, kemasan. Ini merupakan hal-hal yang biasa kita garap. Tapi sebenarnya di balik itu, yang intangible inilah yang menjadi penting. Bagaimana kita menampilkan kualitas produk dan jasanya. Oke, bisa kasih saya contoh apa yang intangible dari sebuah brand? Kayak saya contohkan tadi ada Nike dengan Just Do It-nya, berarti dia ingin mempush orang-orang atau mendorong orang-orang untuk melakukan, ya udah lakuin aja. Ada yang pengen ngobrol langsung, silakan untuk buka mic. Kasih saya contoh hal-hal intangible dari sebuah brand. Buka mic aja, masa harus ditunjuk terus? Silakan buka mic aja. Jadi kalau nggak mau buka mic ya udah kita kasih contoh. Kita main tunjuk aja ya. Kita mulai dari Fatur Ray Valdo, silakan. Bisa saya kasih contoh brand dengan intangible. Kalau menurut saya Pak, produk yang memiliki intangible itu seperti Aqua gitu Pak. Oke. Brand Aqua. Ada apa dengan Aqua? Kenapa? Karena brand Aqua ini menurut perspektif masyarakat tuh ya mineral yang terbaik tuh Aqua gitu. Jadi kayak mau beli minuman bukan beli air mineral tapi lebih milih beli Aqua apa gitu. Kayak gitu Pak. Kalau menurut saya itu. Oke. Kualitasnya karena udah terjaga. Ada penjagaan kualitas diambil dari sumber air, sumber mata air pegunungan ya kalau nggak salah. Iya. Oke. Thank you contohnya. Ada lagi teman-teman yang lain? Silakan ajukan diri. Kita mulai ke Ardani. Silakan. Ada contoh yang lain yang berkaitan dengan intangible? Denko Pak, susu Denko. Susu Denko juga apa ya? Yang paling banyak dikenal mau beli susu bubuk pun sebenarnya ada merek lain kayak SGM, ada dari Frisian Flag juga mungkin ada. Dan pasti kadang kalau ke warung saya juga bilangnya beli Denko, padahal belum tentu itu Denko. Iya, macam gitu, Aqua tadi ya, beli. Iya, sama seperti aku, Pak. Tapi brand itu memang benar-benar mempengaruhi pikiran orang. Oh, Aqua itu bentuknya. Iya. Oke, thank you. Satu lagi, silakan untuk Adela, mungkin. Ada contoh yang brand yang berkaitan dengan intangible? Adela? Lagi nyuci. Iya, Pak. Silakan. Ada contoh lain? Contohnya kayak kalau menurut saya ini skincare something, Pak. Skincare apa? Something. Oke, ya, itu yang nggak saya tahu. Oke, silakan cerita gimana, biar saya ngerti juga. Dia tuh kayak ngeluarin skincare yang sesuai kebutuhan orang-orang, Pak. Kayak misalkan kebutuhan kulit orang kan beda-beda, Pak. Nah, jadi tuh dia ngeluarin skincare ada macam-macamnya gitu, Pak. Jadi biar bisa semua orang tuh pakai brand dia, Pak, gitu. Emang apa yang ditawarkan dari skincare tersebut? Ada banyak. Kayak misalkan kondisi kulit yang berjerawat. Di situ kan ada macam-macam, Pak. Nah, di brand something itu dia ngejualinnya, Pak, gitu kayak pokoknya sesuai kondisi kulit orang-orang, Pak. Jadi semua brand yang dijual tuh komposisi yang gimana ya, Pak ya? Pokoknya semua jenis kulit yang orang-orang butuhin tuh dia jual, Pak, gitu. Oke.
Saya ngebayanginnya ada di Mustika Ratu, kemudian ada Red A, gitu kan. Yang segmentasi target pasarnya kalau Red A untuk anak-anak muda, kalau Mustika Ratu untuk orang-orang yang sudah sepuh misalkan, atau orang-orang yang sudah berumur, gitu kan. Yang mana Mustika Ratu itu jadi kayak menampilkan brandnya dia itu berkaitan dengan menjadi seorang ratu gitu, menjadi sesuatu yang jadi itu beda dengan Red A yang sangat, kalau saya bilang di bahasa Jawanya, pecicilan gitu kan, warna ngejreng, anak muda banget yang suka main gitu. Kira-kira kayak gitu kalau mau menganalisis lebih dalam sih sebenarnya. Nah, Iya, Pak. makanya yang tadi apa namanya, berkaitan dengan tadi apa namanya, sorry, skincare apa? Something. Nah, sekitar something. What's the identity? Apa yang identitas yang ingin dibangun dari skincare something? Atau yang mau diketahui hanya itu aja? Mau bahwa dia ngebuat karya, ngebuat produk yang digunakan oleh banyak orang sesuai dengan warna kulit, sesuai dengan kebutuhan kulit. Ya udah itu aja, Pak. Oke. Berarti perlu ada pendalaman lagi ya, kira-kira dia mengarahnya ke arah mana. Thank you. Ya, kita lanjut. Urusan DKV pada tataran teknis adalah visual branding di urusan tangible, tapi tidak keluar dari apa yang intangible dari dalamnya. Ya, tadi ada banyak contoh, Aqua, kemudian ada Denko, kemudian ada Nike, kemudian ada Adidas dan lain sebagainya. Sehingga apabila kalian membuat karya desain visual melalui visual branding, yang harus dipertimbangkan adalah itu. Hal intangible apa yang bisa diangkat atau yang bisa digarap, konsep seperti apa yang akhirnya menjadikan produk itu memiliki brand yang kuat. Loyalitas orang itu mau gitu. Nah, caranya ada banyak sekali. Definisi visual branding ini juga sudah ada di DKV 2, itu adalah pengaruh merek yang diakibatkan oleh suatu bentuk visual untuk mendiferensiasikan brand. Sehingga aplikasinya itu ada logo, typeface, tagline, warna, komposisi, dan berbagai elemen visual yang lain. Caranya gimana? Yang tadi kita bilang, brand strateginya gimana? Dari branding, kemudian ada consumer, kemudian yang terakhir ada strategi. Nah, brand strategi merupakan rencana jangka panjang. Ingat, ini kata kuncinya, jangka panjang. Jadi brand itu nggak bisa dalam semalam bisa jadi. Jadi kalian kalau nggak ada brand, kemudian disuruh untuk ngedesain, perlu dipikirkan jangka panjangnya. Dan itu akan berkaitan dengan visi perusahaan, kesadaran merek yang akan dibangun, ekuitas brand yang akan dibangun, yang juga akan memuat misi merek, janji kepada pelanggan atau brand promise-nya, kemudian bagaimana dikomunikasikan. Nah, itu perlu strategi-strategi yang nantinya harus kalian lakukan. Nah, pertanyaan untuk memulai strategi branding ini juga sudah digunakan untuk di mind mapping, kemudian ada brainstorm di DKV 2. Tujuannya untuk apa? Mengidentifikasikan kliennya harus seperti apa, mengidentifikasikan pesaing itu seperti apa, dan melibatkan calon pelanggan di dalam brand tersebut. Sehingga bisa dikatakan bahwa untuk strategi branding ini akan berbeda setiap kasusnya. Misalkan produk strategi branding, itu ada multi product branding, di mana ini dilakukan oleh biasanya perusahaan-perusahaan multinasional. Contoh, Unilever. Unilever akan berkutat pada pembersih rumah atau kebutuhan rumah. Itu multi sekali produknya. Banyak sekali. Multi produk, ada multi brandingnya. Nah, ini juga dilakukan oleh Unilever juga atau oleh Wings misalkan. Dia ngebuat banyak anak brand atau brand di bawah brand produknya itu beda-beda. Kemudian ada private branding. Nah, strategi ini merupakan strategi untuk produk branding. Sedangkan untuk brand growth strategi atau pengembangan strategi branding, itu ada yang dinamakan line extension brand. Contoh, Gojek. Gojek itu kalau dulu pertama kali itu hanya nganterin orang, memindahkan satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian dia berextension dalam satu garis. Dalam pemindahan itu muncullah GoFood. Muncullah lagi ada GoShop gitu. Tapi konsepnya sama. Dari memindahkan satu tempat ke tempat yang lain gitu. Menggunakan jasa yang sama. Nah, kemudian Gojek juga melakukan brand extension.
di mana dia juga merambah ke wilayah-wilayah lain dari pengantaran menuju ke jasa. Contoh, Go Clean. Kemudian ada Go Message. Kalau kalian buka Gojek ada banyak sekali. Dan kemudian dia juga merambah ke pembayaran, ada GoPay juga, yang akhirnya GoPay juga merambah ke wilayah pembayaran yang lain, karena idenya dari situ. Tapi Gojeknya itu menjadi brand utama. Nah, brand bawahnya itulah yang kemudian menjadi penting untuk digarap kembali. Ada juga new brand. New brand itu bisa dari brand utama, dari brand perusahaan pertama, Unilever misalkan, dia mengeluarkan produk baru, dia akan jadi new brand. Sehingga tingkatannya beda-beda. Ada flanker brand strategi, di mana kita akan bekerja sama dengan brand-brand yang lain untuk menjadi satu brand yang besar. Nah, contoh analisa brand strateginya. Kalian bisa lihat ada banyak brand di Indonesia di mana konstruksinya itu beda-beda. Ada yang berbasis kayak integrator begitu. Kalau di dunia ada integrator. Something like Apple, Lego, Adobe, Pinterest, Etsy gitu. Di mana dia bersifatnya adalah natural ekspresif, inventif atau selalu mengembangkan sesuatu, original, berusaha untuk menjadi original meskipun kata original ini sebenarnya banyak pro dan kontra. Bahwa tidak ada yang original di dunia ini, dan imajinatif, ini juga penting. Sehingga keyword yang muncul ada inspirational, ekspresif, imajinatif, original. Gitu. Nah, ada juga yang brand yang dibangun untuk membuat sesuatu itu, I'm the hero. Gitu. Ketika gue leading di sini, gue akan menjadi macam something like pemecah masalah terhadap sesuatu. Biasanya dia courageous, kemudian bold, inspirational, on a mission to make the world a better place, di mana dia akan mengubah dunia dengan cara baru, dengan cara yang lebih baik untuk manusia dan lain sebagainya. Keywordnya yang muncul adalah brave, candid, champion, dan mystery. Color yang dibangun masing-masing berbeda, sehingga ada brand Gatorade, kemudian ada Amazon, kemudian ada Nike dan Fatback. Di mana brand-brand ini mereka menggunakan kekuatan I'm the hero. Nah, sebagai penutup, pendekatan holistik untuk branding akan memberi kita sebagai desainer sumber kata-kata atau gambar. Jadi untuk nanti di mood board, kemudian ada di mind mapping, kemudian ada di thumbnail, rock sketch gitu kan. Itu akan bagus ketika kalian memahami benar-benar apa yang intangible dari sebuah brand itu sendiri. Sehingga pada akhirnya akan mengarahkan pelanggan atau audience untuk setia, karena tujuan kan loyalty ya. Bukan hanya karena hasilnya, tapi juga karena kemampuannya ya untuk yang melampaui apa yang visual. Jadi nggak cuma sekedar kita lihat kemudian hanya berhenti di situ, tapi apa yang di belakang dari apa yang kita lihat itu yang terus diingat. Itulah yang dinamakan brand. Sehingga pertimbangan-pertimbangan apa yang intangible tadi, ada strateginya itu dilakukan. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup jelaskah berkaitan dengan branding? Karena ini mengulang di DKV 2 harusnya oh iya gitu. Oh iya gitu. Pak mau tanya, Rani. Silakan. Bedanya brand sama logo apa, Pak? Kan sama-sama itu tuh, Pak. Yang buat suatu barang atau jasa. Kan sama-sama bikin kayak logo gitu, Pak. Brand sama logo bedanya apa? Saya masih bingung. Oke, kita kembali ke mana ya? Brand dan logo. Nah, ini aja yang paling mendasar. Jadi, brand atau merek itu mencakup dua elemen ini, dua unsur ini. Unsur tangible yang terlihat, yang Anda lihat itu namanya tangible, dan yang dirasakan, intangible, didengar, dirasakan, yang tidak terlihat. Itu berupa kualitas produk, jasa, dan lain sebagainya. Nah, logo itu ada di wilayah ini, di wilayah yang pertama, tangible itu, yang terlihat. Berarti kalau logo itu ini dong, sama brand itu apakah sama ataukah berbeda? Kalau dilihat dari itu. Jawabannya adalah berbeda. Logo itu hanya sekedar visualisasi dari representasi dari brand. Sehingga ide besarnya itu ada brand, di quotes itu artinya di atasnya itu ada brand. Kalau dilihat sama pelanggan, dia akan berbentuk logo. Jadi bisa dibilang
tingkatannya ada brand dulu, konstruksinya dibentuk dulu, baru logonya dibuat. Nah, hasil dari brand ini ada banyak yang tangible ya, yang visual brandingnya bisa kita garap. Ada UI UX, kemudian ada aplikasi media dan lain sebagainya. Gitu. Sampai di sini kebayangkah? Atau ada masih bingung apa beda logo dengan brand? Keren. Paham, Pak. Semoga ini ya, semoga menjawab ya. Oke, Ya. ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mari kita ke tugas 1. Evaluasilah minimal 10 brand Indonesia dengan tema seperti halaman sebelumnya. Bisa budaya, teknologi, seni, berupa PDF, upload ke Drive, link bisa dikumpulkan di Classroom. Atau kalian bisa langsung kumpulkan di Classroom. Bentuknya seperti ini. Dan juga jangan lupa untuk mendeskripsikan masing-masing brandnya seperti apa. Bisa kalian cerita kayak tadi, menceritakan tentang Aqua, menceritakan tentang Nike, menceritakan tentang Adidas. Jadi dibuat tuh, dia sebagai apa nih? Atasnya ide utama dia sebagai apa? Apa yang menjadi kunci pergerakan dia? Dan apa kata kuncinya? Kemudian apa warna-warnanya? Kemudian brandnya bisa kalian tampilkan melalui logonya aja dulu, boleh. Atau visual-visual yang lain berkaitan dengan brand yang diangkat. Gitu. Kenapa harus logo? Karena logo merupakan first impression atau impresi pertama ketika dilihat orang. Karena itulah kenapa kita belajar brand identity di DKV 2. Sehingga kita bisa mendefinisikan, oh kalau logo ini akan representatif dengan Ramayana misalnya. Oh logo ini representatif dengan produk B misalnya. Begitu ceritanya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan kah? Nggak ada, Pak. Insya Allah. Oke, Jadi saya nggak ada. kalau nggak ada, deadline dari tugas ini adalah hari Minggu. Jadi setiap hari Minggu deadline. Oh ya, saya perlu kasih tahu bahwa minggu depan saya tidak akan mengadakan meeting Zoom kayak gini lagi. Karena saya ada ujian. Jadi paling nanti asinkronus dan penugasan di Classroom dan LMS. Absen untuk hari ini ada di LMS. Bisa kalian cek di bagian kuis. Jadi ada tugas mahasiswa. Ada di topik absensi. Silahkan untuk diisi. Dan jangan lupa dijawab sendiri, jangan kopas. Karena pemahaman kalian lah yang menjadi nilai bagi saya untuk pertemuan. Kalau memang nggak ada, terima kasih sudah mau bertemu. Kita ketemu minggu depan. Kalian bisa kerjakan tugasnya di 120 menit ke depan, atau 2 jam sampai jam 12.30. Jadi kalian bisa belajar untuk melihat brand-brand itu, kemudian mengkomunikasikan apa sih yang menjadi strategi brand mereka. Kiranya seperti itu. Adakah pertanyaan lagi sebelum saya benar-benar tutup? Cukup ya? Cukup, Pak. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih juga sudah mau ngobrol. Kita ketemu lagi minggu depan. Dan Oke, Pak. selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke.